Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki dan nikmat yang berlimpah. Jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami akan bercerita tentang skandal janda dan pemuda miskin yang menggemparkan satu desa. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana itu bisa bermula. Ini merupakan kisahnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Sumatera, hiduplah seorang janda muda bernama Bu Rini. Usianya baru 30 tahun, cantik, ramah, dan hidup seorang diri setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di kota. Sejak itu, Bu Rini kembali ke kampung halamannya, tinggal di sebuah rumah tua warisan orang tuanya. Di sisi lain, ada seorang pemuda miskin bernama Rangga. Usianya 25 tahun. Sehari-hari, Rangga bekerja serabutan, kadang mengangkut hasil kebun, kadang membantu betulin pagar warga. Orangnya sederhana, sopan, namun kehidupannya pas-pasan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Semua bermula saat pagar rumah Bu Rini ambruk diterjang angin. Saat itu, ketika Rangga melewati rumahnya, tanpa banyak pikir, Rangga menawarkan bantuan. "Rangga, Bu, kalau mau, biar saya bantu betulin pagarnya. Gak usah dibayar mahal, asal cukup buat beli beras di rumah." Bu Rini tersenyum. Ia merasa kasihan dan menerima tawaran itu. Namun, siapa sangka, sejak hari itu, Rangga sering membantu di rumah Bu Rini. Kadang betulin atap bocor, kadang ngangkatin kayu bakar, kadang cuma sekadar membersihkan halaman. Hubungan mereka lambat laun jadi akrab, tapi bukan tanpa omongan. Desas-desus pun muncul. Di desa kecil, apapun yang beda, sedikit saja cepat menjadi bahan gunjingan. Orang-orang mulai memperhatikan keakraban Bu Rini dan Rangga. Bahkan ketika ibu-ibu membeli sayur, mereka membicarakannya. Si Rangga tuh ya, sering banget ke rumah Bu Rini. Jangan-jangan ada apa-apanya tuh," ucap salah satu wanita. Yang lain menimpali. "Astaga, janda muda sama pemuda miskin? Mana mungkin? Tapi janda itu kan, siapa tahu." Hari demi hari desa mulai panas oleh gosip. Awalnya Bu Rini dan Rangga mengabaikan, tapi semakin lama tekanan makin terasa. Tak bisa dipungkiri. Setiap pertemuan, benih-benih rasa itu tumbuh. Rangga yang polos mulai jatuh hati pada kebaikan Bu Rini. Sementara Bu Rini merasa ada kehangatan baru yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Hingga pada suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Rangga yang habis bekerja, basah kuyup berteduh di teras Bu Rini. Kemudian keluarlah Bu Rini sambil membawakan handuk dan teh panas. Saat itulah, di bawah rintik hujan, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak terucapkan tapi terasa. Dan akhirnya, dalam suasana hening itu, dalam rasa yang tak terbendung, Rangga menggenggam tangan Bu Rini dan memangkunya. Sembari, tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya sentuhan dan kehangatan yang membuat segalanya berubah. Beberapa hari kemudian, desas-desus meledak. Ada yang mengaku melihat Bu Rini dan Rangga berpelukan di belakang rumah. Ada yang menyebarkan cerita bahwa mereka sudah berbuat jauh lebih dari itu. Kabar itu cepat menyebar, bak api membakar ilalang. Pak RT pun dipanggil. Warga menggelar musyawarah darurat. Rangga dan Bu Rini dipanggil ke balai desa. Mereka berdua berada di depan banyak orang. Semua mata menatap dengan penuh tuduhan. Pak RT bertanya keras, "Benar kalian punya hubungan spesial? Apa kalian mau main-main di belakang semua orang?" Bu Rini dengan mata berkaca-kaca akhirnya bicara. "Kami tidak berbuat hal memalukan, tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya. Saya mencintai Rangga." Seisi balai desa geger. Ibu-ibu menjerit, "Astaga, dunia sudah gila. Janda cantik,
Bohai malah pilih pemuda miskin. Bapak-bapak berbisik, Rangga tuh pantasnya anak kita, bukan jadi suaminya janda. Karena banyak tekanan dan semua orang sudah mengetahui skandal tersebut. Setelah malam itu, hidup Bu Rini dan Rangga berubah. Bu Rini mulai dijauhi tetangga. Dagangan kecilnya di pasar sepi pembeli. Rangga pun dilempari sindiran setiap lewat jalan desa. Ibunya Rangga bahkan jatuh sakit karena malu. Sembari berbaring ibu Rangga berbicara kepada Rangga. "Nggak bisakah kamu cari gadis lain, Rangga? Kenapa harus janda?" Namun Rangga dengan mata berair menjawab, "Bu, aku mencintainya. Aku ingin bahagiakan dia." Karena cinta mereka yang besar menembus langit, mereka tetap saling mencintai. Namun, tak tahan dengan tekanan, Bu Rini akhirnya memutuskan sesuatu. Ia menjual rumah warisan itu dan mengajak Rangga meninggalkan desa. Awalnya Rangga menolak karena harus meninggalkan ibunya. Namun, karena cintanya sangatlah besar, mereka pindah ke kota kecil di pinggir provinsi, memulai hidup dari nol. Dengan uang hasil jual rumah, mereka membuka warung kecil. Pelan-pelan, hidup mereka membaik. 3 tahun kemudian, saat salah satu warga desa berkunjung ke kota itu, ia melihat pemandangan mengejutkan. Bu Rini dan Rangga kini hidup sederhana tapi bahagia. Mereka punya 2 anak kecil yang lucu. Wajah Rangga berseri lebih gagah dan percaya diri. Berita itu kembali ke desa, dan perlahan desas-desus pun reda. Orang-orang mulai sadar, cinta bukan soal status, harta, atau pandangan orang, tapi tentang hati yang saling menguatkan. Jadi, di sini siapa saja yang kisahnya mirip dengan Rangga. Mencintai, meski banyak dicaci, yuk absen dari mana saja. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.